dalam hati kita dan jiwa kita. Kita menaikkan pujian ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. semuanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. yang percaya katakan amin. Katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan Hadapi segala tantangan. tak pernah. Kami Yakin Tuhan akan janjimu Yesus. Katakan dengan imanmu. menjaga dengan kuasa mulia. Here we go. 2, 3, say. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan Sepanjang hidup kami Tuhan. Hanya kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. sama-sama katakan dengan imanmu dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan. Katakan dengan imanmu saudara. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah sumber kemenangan kita. Pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Suatu lagu yang sangat powerful Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengajarkan kita untuk kita selalu memiliki iman yang pengharapan yang kuat hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. 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 Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati pagi siang hari ini. Wow, puji Tuhan. Saya percaya semua diberkati dalam keadaan yang sehat. Dan memasuki minggu keempat di bulan Agustus ini, kita sesuai dengan tema kita misi. Meningkatkan iman, kita percaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus hidup dalam kuasanya dan terus dalam pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya kan saya katakan lagi sekali. Amin. Amin.
Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Come on, sebab kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Come on. Mari saudara, dengan senang hatimu lebih lagi, tepuk tangan bagi Tuhan kita. One, two, three, say. Katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. kami pakai kuasa Dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya dia raja di atas segala raja, katakan amin. Katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh. Sama-sama injak iblis di bawah kaki kita. Kami pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? bila Allah. Sekali lagi dengan imanmu, bila Allah. Come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on. Musik memuji Tuhan. Mari saudara, katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau. Sekali lagi katakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Segala raja. Yeah. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Lebih lagi, katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu hari ini
untuk Engkau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sesuai dengan tema kita minggu ini, misi kita untuk terus meningkatkan iman dalam setiap kehidupan kita. Pegang teguh setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau ragu. Pada janji-Mu lah saja Tuhan kami percaya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar sebuah lagu yang berkata tentang iman kita kepada Tuhan. Biarlah setiap engkau yang dalam apapun keadaan engkau saat ini, serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Di saat engkau berserah, di saat engkau lepas tangan, Tuhan akan turun tangan untukmu pada hari ini. Biarkan Tuhan menolongmu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita akan belajar lagu ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan pada hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tangan-Mu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Mari lebih lagi saudara, katakan. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Oh, Kau Bapa yang selalu pelihara, tangan-Mu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Kami percaya, Tuhan, padamu ku percaya. sama-sama angkat tanganmu saudara. Kami berserah padamu Tuhan.
Kami menaruh siap iman kami Tuhan kepadamu. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kau Bapa yang selalu pelihara, tangan-Mu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan. Mari saudara, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan Tuhan padamu ku percaya Tuhan. Tuhan padamu ku percaya. Ku angkat tangan, ku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Oh Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu pelihara, tangan-Mu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidup. katakan Engkaulah perisai, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. haleluya. Perlindungan di hidupku. Come on. Siap kau yang percayakan janjinya Tuhan, naikkan siap janjinya Tuhan. Ucapkan siap janji-janji Tuhan dalam siap hidupmu. Kami percaya Tuhan. Ini saat yang terbaik saudara. Kita berserah sama Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu pada siang hari ini. Come on. Haleluya Tuhan. Kami sembah, kami percaya Tuhan. Kami tak pernah ragu Tuhan. Haleluya. Padamu kami berserah Yesus. Padamu kami percaya Tuhan. Kuatkan siap kami. Berikan kami Tuhan pengharapan yang baru dalam Yesus. Lebih lagi saudara. Naikkan serukan. Come on. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari saudara, katakan kami nyanyi haleluya Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu Yesus. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu lebih lagi, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, Di hidupku. come on. Oh Tuhan, kami percaya Yesus. Mari saudara katakan, kami tak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, amin. Amin Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Dalam hidup siap kami, di hidupku. oh Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Naikkan pujianmu saudara. Katakan nyanyian haleluya hanya bagi namanya. Dalam setiap nyanyian kita ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru. Makasih Tuhan. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, siapa kau yang percaya? Serukan namanya, serukan namanya. Dialah Yesus, dialah Yesus. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Makasih Tuhan. Yes Jesus. Hidup kami seutuhnya milik Tuhan. Apapun yang kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya akan setiap rancangan Tuhan yang indah dalam setiap kami Bapa. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup setiap kami semua Tuhan. Kami pegang setiap iman kami teguh di dalam Kristus Tuhan Yesus. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang miskin Tuhan perkaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa Engkau yang percaya? Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak terima segala pujian, amin. Haleluya. Saya boleh lihat tangan-tangan yang boleh merasakan hadirat Tuhan hari ini. Wow, puji Tuhan, kita percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan selalu bersama kita. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita akan mau sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest, after preaching to others, I myself should be disqualified. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Shalom semuanya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara dengan sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji syukur juga saya bersyukur kalau kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya bisa membagikan berkat dalam tayangan ibadah online hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa selama bulan Agustus ini kita berbicara tentang misi. Tema bulan Agustus ini yaitu murid yang berhati misi. Nah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tema khotbah saya yaitu misi meningkatkan iman. Yang akan menjadi ayat penuntun kita hari ini yaitu dari 1 Timotius 6 ayat 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian tema penuntun kita hari ini. 1 Timotius 6 ayat 12, demikianlah firman Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebagai orang percaya kita sebenarnya dipanggil untuk masuk dalam suatu pertandingan iman selama hidup kita. Saya mau katakan tersebut. Jadi sebagai orang percaya, yaitu kita orang-orang yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama hidup kita tuh kita masuk dalam pertandingan iman. Nah, sebelumnya saya ingin katakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia dan itu harus direspon dengan iman. Seperti firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, jelas di situ dikatakan bahwa ada dua unsur yang terlibat dalam keselamatan kita, yakni kasih karunia dan iman. Jadi ada dua unsur yang dikatakan dalam 2 Efesus 2 ayat 8 bahwa keselamatan yang kita terima itu karena kasih karunia dan iman. Kasih karunia menjadi bagian Tuhan dan iman merupakan bagian kita
yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus, di mana iman merupakan wujud respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, jadi jelas dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan bukan karena mungkin kita memiliki harta yang banyak. Tapi jelas dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena iman kitalah kepada Yesus kita diselamatkan. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, otomatis saat itu juga kita diselamatkan. Menerima jaminan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal. Bahkan nyawanya sendiri dia korbankan. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya kita yang harusnya mati karena dosa kita, Yesus telah tebus dengan darah yang mahal untuk membebaskan setiap dosa-dosa kita. Nah, baik lagi, dikatakan bahwa iman adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan buat kita. Seperti yang tadi saya sebutkan di dalam ayat Efesus 2 ayat 8. Nah, berdasarkan ayat 1 Timotius 6 ayat 12 itu dikatakan bahwa kita dipanggil dan untuk menjadi saksi Kristus. Maka kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan mendapatkan hidup yang kekal. Dikatakan dalam 1 Timotius 6:12 sebagai ayat penuntun kita bahwa kita telah dipanggil. Dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Nah, maka kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, maka dengan demikian setiap kita harus sadar. Setiap kita, yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang beriman, kita harus sadar bahwa kita bermisi itu pasti untuk meningkatkan iman kita. Ya kan? Jadi di saat kita melakukan misi, yaitu di sini jelas mungkin dibilang dalam melakukan pertandingan iman. Di saat kita melakukan pertandingan iman, di saat kita melakukan misi kita, seharusnya hal-hal tersebut untuk meningkatkan iman kita. Malah bukan yang sebaliknya. Nah, karena banyak dari kita yang malah merasakan di saat kita melakukan misi, malah iman kita tuh semakin hari semakin berkurang. Semakin hari iman kita tuh semakin, kalau mungkin dibilang makin ciut. Gitu. Nah, jadi ini nanti yang akan saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita mau sama-sama belajar bahwa seharusnya di saat kita melakukan misi, di saat kita bermisi, di saat kita melakukan pertandingan iman kita tuh harus makin kuat. Nah, maka dengan demikian setiap kita harus sadar bahwa saat kita bermisi itu pasti akan meningkatkan iman kita. Mengapa begitu? Karena saat kita menginjil, saat kita bersaksi, memenangkan jiwa, memuridkan, itu akan membuat iman kita tuh semakin hari semakin bertumbuh ke arah pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin membuat iman kita semakin tinggi ataupun besar. Nah, itu yang harusnya terjadi di saat kita melakukan misi. Di saat kita sebagai orang-orang beriman, di saat kita sebagai orang-orang yang telah mengerti kebenaran firman Tuhan, di saat kita melakukan misi itu sebenarnya harusnya meningkatkan iman kita. Bukan yang saya katakan malah sebaliknya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan di saat kita bermisi itu agar iman kita meningkat? Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Di saat kita melakukan misi, kita harus meningkatkan iman kita. Iman kita tuh harus semakin bertumbuh. Iman kita tuh harus semakin kuat. Iman kita tuh harus semakin besar, bukan sebaliknya. Nah, hal-hal tersebut yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan sama-sama belajar untuk hari ini bahwa ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu saksikan untuk meningkatkan iman Bapak Ibu sekalian di saat kita melakukan misi. Dan misi itu adalah sesuatu yang harus memang kita kerjakan, kita lakukan. Jadi saya katakan bahwa di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima baptisan Roh Kudus. Nah, tanda orang dibaptis Roh Kudus itu mungkin beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan, banyak kita salah kaprah bahwa tanda orang dibaptis Roh Kudus itu kita berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Salah satu karunia Roh Kudus yaitu kita berbahasa roh. Tapi di saat kita menerima baptisan Roh Kudus, tandanya apa? Orang itu mau bersaksi. Orang itu mau menginjil. Orang itu mau memenangkan jiwa. Orang itu mau memuridkan. Nah, itu tanda bahwa orang itu
telah dibaptis Roh Kudus. Dan misi yang kita lakukan itu adalah tanda bahwa kita dibaptis Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita dibilang kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dibaptis Roh Kudus tapi kita enggan melakukan misi, ya keselamatan yang kita terima itu perlu dipertanyakan. Apakah kita benar-benar telah lahir baru? Apakah kita benar-benar telah menerima Roh Kudus dalam diri kita dan Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, tapi kita enggan melakukan misi tersebut. Jadi misi itu harus kita lakukan, dan misi yang kita lakukan itu harus meningkatkan iman kita. Iman kita tuh harus semakin hari semakin kuat, semakin besar, semakin bertumbuh terus dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, apa saja yang harus hal-hal yang kita lakukan? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, lakukan pertandingan iman yang benar. Jadi yang pertama yaitu apa? Lakukan pertandingan iman yang benar. Suka atau tidak suka, hidup kita adalah sebuah pertandingan. Ya, saya mau katakan suka nggak suka hidup kita adalah sebuah pertandingan. Baik orang yang telah mengenal Yesus ataupun orang-orang yang belum mengenal Yesus. Orang-orang yang belum diselamatkan. Semua kehidupan kita adalah sebuah pertandingan. Apa maksudnya? Kita perlu bertanding melawan kemalasan. Orang yang kenal Tuhan, kalau memang orang itu mau rajin, pasti orang itu harus melawan kemalasan. Kita harus bertanding melawan mengasihi dan mengampuni. Bertanding melawan keegoisan kita. Bertanding menghadapi tekanan dan pergumulan yang selalu, bahkan mungkin yang hari-hari ini pergumulan dan tantangan hidup tuh hari-hari semakin besar. Apalagi sekarang kita masih berada di masa-masa pandemi. Sudah hampir 2 tahun kita mengalami hal-hal yang mungkin beberapa orang terasa kok berat banget, kok begini banget gitu loh. Dan itu adalah sebuah pertandingan. Dan kita sebagai orang-orang beriman harus menghadapi semua itu. Nah, makanya nanti kita akan belajar ada perbedaan orang beriman ataupun orang tidak beriman kepada Kristus di saat kita melakukan pertandingan tersebut. Nah, selanjutnya, dalam kehidupan kerohanian, ini ciri bahwa kita orang beriman. Dalam kehidupan kerohanian seringkali kita melewatkan waktu-waktu berlatih, tapi kita tetap bertanding. Bertanding tanpa berlatih sama dengan bunuh diri, saya katakan. Atau dengan kata lain kita merencanakan untuk kalah. Nah, berlatih apa nanti saya akan bahas di poin kedua. Berlatih itu seperti apa? Nah, jadi sering dalam kehidupan kerohanian kita tuh sebagai orang beriman kita sering melewatkan waktu-waktu berlatih kita. Tetapi kita tetap mau bertanding. Jadi dalam arti kata bertanding seperti itu, bertanding yang tanpa latihan sama juga dengan yang tadi saya bilang, kita sedang bunuh diri atau kita sedang merencanakan kekalahan kita sendiri. Bertanding tanpa berlatih. Nah, banyak orang-orang sekarang, kekristenan kita sekarang, mereka mau bertanding, mereka tanpa melatih diri mereka sendiri. Nah, berlatih yang nanti saya maksudkan, nanti yang tadi saya bilang kita akan bahas di poin kedua. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25-27, Paulus menyampaikan 3 hal. Di mana kita harus melakukan pertandingan iman kita yang benar. Ada 3 hal yang Paulus sampaikan untuk kita lakukan supaya kita dapat melakukan pertandingan iman yang benar. Di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang beriman, yaitu kita harus menguasai diri dalam segala hal. Di ayat 25 sudah dikatakan. Ayat 25 yaitu bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal. Nah, menguasai diri di dalam bahasa Yunani atau bahasa Asia ditulis dengan kata tratheomai. Itu dikatakan yang berarti mengekang diri atau memusatkan diri, menghindari diri. Jadi menguasai diri lebih fokusnya tuh kita harus mengekang diri kita. Kita memusatkan diri kita. Suatu hal yang harus serius kita lakukan dalam menguasai diri kita. Menghindari diri dari hal-hal yang akan mengganggu, kalau di sini dikatakan pertandingan gitu kan, mengganggu hal-hal yang ingin kita lakukan. Nah, jadi setiap orang yang bertanding akan berusaha menguasai dirinya. Artinya kita yang nggak boleh berleha-leha, kita nggak boleh lengah, terlena, enak-enakan, ataupun harus dalam keadaan tidak waspada. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa si iblis bagaikan singa yang sedang mengaum-ngaum untuk menelan kita, berkeliling untuk mengincar kita. Nah, di mana kita harus selalu waspada, menguasai diri kita.
Bahwa si iblis setiap saat akan selalu menerkam kita, menelan kita dengan segala tipu dayanya, tipu muslihatnya. Jadi menguasai diri di sini dalam arti kata jangan sampai kita lengah sedikit pun. Kita harus benar-benar mengekang diri, memusatkan diri kita, menghindari diri kita dari hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita. Nah, hal yang kedua yang Paulus ingin sampaikan yaitu apa? Di ayat 26, yaitu tidak sembarangan. Artinya harus ada tujuan. Nanti saya katakan juga nanti di poin keempat tujuan kita apa. Yang pertama yang tidak sembarangan itu artinya apa? Harus ada tujuan. Bagaimana jadinya kalau seseorang hidup dengan hidup tanpa tujuan? Tujuan dan fokus orang percaya adalah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan kita orang percaya. Keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tetapi ada banyak orang Kristen justru mengesampingkan tujuan ini. Lalu kemudian berfokus pada sesuatu yang lain sebenarnya yang adalah sesuatu yang sia-sia atau fana. Nah, jadi banyak orang Kristen hari-hari ini mereka salah fokus. Mereka salah tujuan. Mungkin kelihatannya baik. Mungkin kelihatannya indah. Mungkin kelihatannya bagus. Tapi ujung-ujungnya adalah maut. Nah, itulah di mana Paulus mengingatkan kita di ayat ke-26 ini bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sembarangan. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, jadi kita harus punya tujuan yang pertama. Kita harus punya fokus dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa orang yang selalu hidupnya adalah mengalir aja deh. Hidup saya mengalir aja. Bagaimana Tuhan menentukan? Ya memang Tuhan telah menentukan langkah-langkah hidup kita. Tapi bukan berarti itu kita hanya harus hidup yang ngeflow aja. Hidup tanpa tujuan. Dalam arti kata hidup kita terombang-ambing. Ada pengajaran yang kelihatannya bagus, kita ikuti. Ada pengajaran di gereja yang satu lebih bagus, dia pindah. Gereja lama dia tinggalkan. Dia merasa, gereja yang sana lebih enak dia pindah lagi. Terus dia hidupnya pindah-pindah. Jadi dalam arti kata, hidup dia tuh gak ada tujuan, gak ada fokusnya. Apa yang harus dia capai, apa yang harus dia raih. Gitu kan? Nah, hal yang ketiga yang Paulus ingatkan kepada kita di ayat 27. Bahwa kita harus melatih tubuh dan menguasainya. Nah, layaknya seorang atlet yang melatih tubuhnya agar terampil dan siap bertanding. Maka orang percaya harus melatih hidupnya dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang saya sebut kita harus berlatih. Jadi seperti atlet yang ingin bertanding, dia harus fokus dalam latihannya. Apa yang harus dia lakukan. Makanya jangan kira bahwa kalau kita mungkin beberapa waktu lalu kita baru menyaksikan Olimpiade Tokyo 2020 gitu kan, bahwa ganda putri kita memenangkan medali emas. Itu yang pertama gitu kan. Dibilang yang pertama ganda putri kita meraih emas dalam Olimpiade. Nah, kita nggak tahu bagaimana beratnya mereka berlatih. Istilah kata bagaimana mereka berdarah-darah, mereka berlatih dalam mempersiapkan pertandingan Olimpiade itu. Bahkan sebelum waktu itu saya pernah baca masuk perempat final aja merupakan suatu kebanggaan. Tapi mereka bisa sampai meraih emas. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Nah, tapi dibalik dari kemenangan yang mereka peroleh, kita nggak tahu mereka latihannya seperti apa. Mereka ditempa oleh pelatihnya benar-benar harus disiplin waktu, disiplin mungkin makan mereka, disiplin latihan mereka yang begitu berat secara fisiknya, belum mungkin mental mereka pun harus ditempa. Jadi seorang pemenang itu tuh harus benar-benar melewati hal-hal yang ya di awal-awal kita mungkin melihatnya hal-hal yang gak enak, yang menyiksa. Tapi di saat kita mencapai suatu garis akhirnya, suatu finishnya, suatu kemenangannya, itu suatu yang luar biasa. Nah, sama seperti kita pun orang-orang yang telah orang-orang percaya yang telah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita pun harus melatih tubuh dan menguasainya. Dalam arti kata berlatih yang saya maksud adalah kita harus menyiapkan waktu untuk membaca, merenungkan dan mengingat kebenaran firman Tuhan. Karena akan tiba waktunya di mana hari pertandingan kita memerlukan atau mempraktekkan apa yang telah kita latih. Jadi dalam arti kata kita harus memiliki disiplin rohani yang baik dan benar. Seringkali di dalam
khotbah-khotbah melalui hamba-hamba Tuhan di gereja kami, mereka selalu mengingatkan bahwa kita ke seluruh jemaat, terutama di gereja Oikos Bogor ini, bahwa kita harus tekun dalam mengerjakan disiplin rohani kita. Mesbah doa, 4M, dalam arti kata membaca renungan, membaca firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan setiap harinya. Rohani kita tuh harus diberi makan seperti itu. Jadi saya juga mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, untuk yang terpenting itu ya kita harus membaca firman Tuhan tuh secara langsung. Jadi jangan saya katakan jangan hanya puas mendengar firman Tuhan itu melalui seperti khotbah hari ini. Saya bacakan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu mendengar saja. Tapi firman Tuhan itu harus dikerjakan, harus dilakukan dengan sendirinya. Jadi dengan maksud bahwa kalau Bapak Ibu sekalian mengerti bahwa Yesus baik itu bukan oleh kata orang, bukan oleh kata pendeta, bukan oleh kata hamba Tuhan. Tapi bahwa Yesus baik itu, Tuhan kita itu luar biasa, harus dialami oleh Bapak Ibu sekalian secara pribadi. Dan melalui apa? Yaitu dia, melalui pembacaan firman Tuhan. Jadi jangan cukup hanya, udah dah saya udah dengar dari khotbah saya hari ini, udah dibacain beberapa ayat. Dan itu juga sama aja saya udah ngedengar beberapa ayat. Jangan seperti itu. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian minimal Kejadian sampai Wahyu itu bisa dibaca secara full. Baca minimal 1 hari 3 ayat. Maksud 3 pasal kali ya, kalau 3 ayat 3 pasal. Baca minimal 3 pasal. Jadi sama 1 tahun tuh Kejadian sampai Wahyu saya yakin pasti beres. Dan disiplin rohani itu harus dikerjakan. Jadi yang saya katakan, yang Paulus sampaikan bahwa di ayat 27 kita harus melatih tubuh dan menguasainya, yaitu dengan mendisiplinkan rohani kita. Nah, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya di saat melakukan misi iman kita semakin bertumbuh. Hal yang kedua yaitu fokus hidup mendapatkan hidup yang kekal. Nah, fokus hidup mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kalau Bapak Ibu bisa baca nanti di ayat 19, Matius 19 ayat 16 sampai 26, kisah komplitnya, bahwa di situ ada dikatakan bahwa ada seorang muda yang kaya. Gitu kan, seorang muda yang kaya menanyakan Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, orang muda yang bertanya itu sebenarnya kehidupan mereka tuh hidup dia itu orang yang baik, terbilang baik. Nah, saat Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anak orang muda itu bilang, semua udah kuperbuat. Semua sudah kulakukan Yesus. Hal-hal yang Yesus ucapan itu. Tapi dia merasa meskipun dia telah melakukan hal-hal baik, perbuatan baik tersebut, juga memiliki kekayaan yang dia miliki, dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Dia merasa bahwa dia belum memperoleh kehidupan kekal itu. Dia belum memperoleh kehidupan kekal itu. Nah, Yesus pada akhirnya memberitahukan rahasia untuk mendapatkan hidup kekal. Yaitu di ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, poin di ayat 21 ini, kunci yang Yesus katakan kepada anak muda itu bukan berarti kuncinya itu dijuallah segala milikmu. Tapi ikutlah aku. Nah, kenapa? Karena untuk mencapai surga, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, kita tidak cukup dengan menjual segala harta kita dan mendermakannya kepada orang miskin. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, disitulah kita memperoleh jaminan kehidupan kekal. Nah, dunia berusaha menggeser fokus kita dari yang kekal yaitu Tuhan Yesus kepada yang tidak kekal. Contohnya apa? Uang, pekerjaan, jabatan, pasangan hidup, bahkan pelayanan yang kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan yang memiliki motivasi yang salah. Jadi dunia sedang menukar hal tersebut. Jadi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa pertanyaan orang tersebut juga ditanyakan oleh setiap pribadi-pribadi kita saat ini. Setiap orang ingin mengetahui cara pasti mendapatkan kehidupan kekal. Kenapa?
Karena sekalipun kita memiliki seluruh isi dunia, namun jika pada akhirnya kita binasa, maka semuanya itu sia-sia. Jadi orang mungkin berpikiran kehidupan kekal itu kehidupan yang enggak bisa mati. Nah itu mungkin pemikiran yang sesat kali ya, yang salah. Bahwa setiap manusia yang namanya mati itu udah pasti. Enggak ada manusia yang akan hidup kekal. Meskipun dia memiliki uang banyak, dia bisa membeli obat, vitamin untuk kesehatannya. Tapi pada akhirnya kematian itu adalah suatu hal yang pasti bagi setiap manusia. Jadi dalam arti kata, kehidupan kekal itu adalah kehidupan setelah kita ya mati. Jadi pilihannya kita mau hidup kekal di neraka atau hidup kekal di surga. Kehidupan itu, pilihan itu hanya dua. Jadi dalam arti kata kita jangan fokus pada kematiannya. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan kita semua manusia alami. Tapi fokuslah apa yang harus kita perbuat selama kita hidup supaya apa? Supaya kita mendapatkan kehidupan kekal di surga nanti. Yaitu apa? Pertama, yang kunci pertama yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak ada kata lain lagi. Hanya melalui Yesus lah jaminan keselamatan itu kita dapatkan. Jadi bagi seorang percaya seperti kita, bagi seorang yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa kematian bukanlah suatu kegagalan, tapi adalah sebuah kesimpulan. Saya mau katakan bahwa kematian bukanlah suatu kegagalan, yaitu sebuah kesimpulan. Maksudnya apa? Bukan gagal di saat Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, bukan gagal. Kenapa kok orang yang baik usianya masih muda tapi kok bisa meninggal? Tapi sebuah kesimpulan. Artinya kesimpulan apa? Bahwa rumah kita di surga memang telah siap. Sehingga kita dipanggil pulang ke surga. Bahwa Tuhan telah menggenapkan umur kita. Sehingga kita bisa pulang ke surga. Bahwa Tuhan telah mengangkat setiap sakit penyakit kita. Dan membebaskan segala tubuh yang sakit kita. Menggantikan dengan tubuh dalam kehidupan kekal di surga. Nah itu dia. Bahwa kematian bukan sebuah kegagalan tapi sebuah kesimpulan bagi orang percaya. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah jadi inilah yang ingin saya katakan bahwa fokus hidup kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yaitu apa? Ya, fokus setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, nah itulah jaminan kehidupan kekal. Seperti yang ditanyakan di dalam Matius 19 ayat 16 perumpamaan tersebut. Nah hal yang ketiga, yang apa yang harus kita lakukan untuk supaya iman kita makin bertumbuh dalam kita melakukan misi. Teruslah menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria serta sampai ke ujung bumi. Nah, bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kapanpun dan dimanapun anak-anak Tuhan harusnya menjadi saksi. Bagaimana Tuhan membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan. Nah, jadi bersaksi bagi Kristus dengan hal-hal yang sederhana dapat kita lakukan. Contohnya, menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita mengenal keselamatan. Nah itu kita bisa saksikan bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita diselamatkan. Hal yang kedua apa? Contohnya lagi menyaksikan perubahan hidup kita yang kita alami karena kerja kuasa Roh Kudus. Kan? Ketika kita berbicara tentang Tuhan, orang bisa melihat apa yang kita bicarakan ada dalam perilaku kita. Kita harus menjadi berkat. Bukan menjadi Kristen batu sandungan. Gitu kan. Apalagi yang ketiga contohnya mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk banyak hal. Dan dalam berbagai kesempatan mengajarkan firman Tuhan adalah suatu hal atau sarana yang efektif untuk kita bersaksi. Nah jadi contoh-contoh yang sederhana itu yang bisa kita lakukan dalam bersaksi. Nah dan dalam bersaksi pun kita harus memiliki kerendahan hati. Dalam arti kata, di saat kita bersaksi, bukan kita yang akan dipuji, tapi biarlah Yesus sendiri yang akan ditinggikan. Jadi kita jangan di saat kita bersaksi, jangan bilang, wah kamu hebat ya, bisa begini, bisa begini. Tapi
poin yang ingin kita sampaikan dari saat kita bersaksi yaitu apa? Supaya Yesus lah yang ditinggikan. Dalam arti kata kita harus semakin rendah, Yesus semakin tinggi. Kita semakin rendah, Yesus semakin tinggi. Kita semakin rendah, Yesus semakin ditinggikan. Sampai pada suatu titik kita bisa bilang bahwa hidupku yang aku hidupi saat ini bukanlah aku lagi. Tapi Yesus yang hidup dalamku. Kristus yang hidup dalamku. Nah jadi itu yang harus kita lakukan di dalam bersaksi. Nah jadi kesimpulan dalam khotbah saya hari ini bahwa dalam mengerjakan misi kita sebagai orang percaya tujuan kita bukan hanya untuk memenangkan jiwa dan memuridkan mereka saja. Tapi iman kita pun harus semakin bertumbuh dan berakar kuat pada pengenalan akan firman Tuhan tersebut. Sehingga tingkat percaya kita pada Tuhan pun akan semakin besar. Caranya bagaimana? Yang tadi saya telah sebutkan. Bahwa lakukan pertandingan iman yang benar. Fokus hidup untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan ketiga, teruslah menjadi saksi Kristus. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya akan tutup dengan doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, di mana Engkau telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada kami semua ya Bapa. Melalui setiap hal-hal yang boleh kami dengar, melalui setiap hal-hal yang boleh hamba sampaikan. Biarlah itu semua ya Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bisa menjadi rema yang kuat dalam hati kami ya Bapa. Biarlah Bapa di saat kami bisa lebih mengerti lagi ya Bapa. Di saat kami telah menerima kebenaran firman Tuhan itu ya Bapa. Di mana Roh Kudus telah tinggal dalam hati kami ya Bapa. Kami bisa menjadi orang-orang yang berani untuk bersaksi. Kami bisa menjadi orang-orang yang terus terdorong untuk memenangkan jiwa. Untuk memenangkan orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau. Kami bisa menjadi orang-orang yang bisa memuridkan jiwa-jiwa yang telah dimenangkan itu ya Bapa. Dan biarlah Bapa, Roh Kuduslah yang telah membuat setiap kami semua rindu untuk melakukan hal tersebut. Dan biarlah Bapa, di saat kami melakukan misi itu tersebut ya Bapa, itu bisa membuat iman kami semakin hari semakin kuat. Iman kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ini Bapa. Bukan malah sebaliknya. Biarlah Bapa, Roh Kudus yang akan terus memberikan kami kekuatan. Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kami hari-hari ke depan ini ya Bapa. Sehingga terus Bapa, kami bisa melihat bahwa karya-karya-Mu Tuhan akan terus bisa kami kerjakan, bisa kami lakukan Tuhan. Dan biarlah semua orang, setiap orang-orang yang bisa kami menangkan, bisa kami beritakan kebenaran firman Tuhan itu, bisa mereka juga bisa mengerti, mengenal, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Kita dapat memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan Gereja Oikos Bogor. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan itu melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Baik, puji Tuhan. Dan mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa bagi persembahan kita hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk semua kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami. Saat ini Tuhan, kami siap memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan, kebesaran dan keagungan nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan ini Tuhan dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih setiap kita yang siap memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya terus kita masih tetap antusias dalam hal memberikan persembahan, dan biarlah berkat-berkat dari Tuhan kita terus berlimpah dalam kehidupan kita. Nah sekarang tiba saatnya kita di penghujung dari akhir ibadah kita. Saya akan berdoa syafaat dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bersatu dalam doa kita hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kami semua Tuhan yang telah mengikuti dalam tayangan ibadah online hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan ada berkat-berkat-Mu yang tercurah melimpah atas kehidupan kami semua ya Bapa. Melalui pendengaran kami akan firman Tuhan, melalui hal-hal yang boleh hambanya sampaikan,
setiap kebenaran firman Tuhan itu Tuhan bisa menguatkan setiap kami. Bisa memberikan kami pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin bertumbuh, berakar, kuat dalam kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan pimpinan Roh Kudus yang akan selalu senantiasa memimpin kehidupan kami semua. Menuntun, memberikan setiap kami semua kekuatan dalam kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami di hari-hari ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, hamba juga mau khusus berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau terus akan memberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka ya Bapa, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka bersekolah, berstudi. Bilang Kau terus memberkati mereka ya Bapa. Bilang Kau berikan mereka hikmat Tuhan, berikan Kau terus kekuatan Tuhan. Di saat mereka terus Tuhan dapat dalam menghadapi proses kehidupan, bahkan tantangan-tantangan kehidupan yang mereka hadapi hari-hari ini Bapa. Bahkan Tuhan hamba juga mau khusus berdoa Tuhan. Mungkin ada setiap rekan-rekan kami Bapa. Bahkan mungkin setiap ada Bapak Ibu sekalian yang saat ini menyaksikan tayangan ibadah ini Bapa. Yang mereka saat ini masih terpapar COVID. Mereka masih dalam keadaan isoman. Kami percaya bila ada kuasa-Mu Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan. Ada kuasa-Mu Tuhan yang memberikan mereka terus pengharapan hanya kepada-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada kesembuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Secara sempurna Tuhan atas setiap sakit penyakit mereka ya Bapa. Ataupun hal-hal apapun yang mereka rasakan hari-hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada kasih-Mu yang sungguh berlimpah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapa, gereja Oikos Bogor ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan setiap pelayanan-pelayanan Tuhan yang boleh terus kami lakukan Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan kami terus Tuhan anak-anak-Mu itu Bapa yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan ini Bapa. Terus kami berikan kerinduan, kekuatan Tuhan untuk kami terus dapat melayani Engkau Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Dengan setiap hal-hal yang boleh Kau tambahkan dan tambahkan lagi pada setiap kami Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin atas gereja kami Bapa. Dari penatua kami, bahkan setiap pekerja, pemimpin-pemimpin, leader-leader di gereja kami Bapa. Bahkan seluruh jemaat gereja Oikos Bogor Bapa. Bahkan setiap orang-orang yang boleh menyaksikan tayangan ibadah ini Bapa. Berkati setiap mereka semua ya Bapa. Berikan mereka semua kekuatan Tuhan. Bila ada kuasa Roh Kudus akan selalu memimpin kehidupan mereka ya Bapa. Bahkan dalam hal-hal tantangan-tantangan kehidupan mereka di hari-hari ini ya Bapa. Bila Tuhan Kau terus memberikan mereka kekuatan, pengharapan mereka hanya terus kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kota di mana kami tinggal saat ini Bapa. Kami terus mendukung doa Tuhan untuk bangsa negara kami ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau terus memberikan bangsa kami ini Bapa kekuatan Tuhan untuk kami terus bisa menghadapi di masa-masa di hari-hari pandemi ini Bapa. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran-jajaran menteri, bahkan seluruh pejabat-pejabat dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah sekalipun ya Bapa. Kau berikan mereka hikmat, Kau berikan mereka kekuatan sehingga mereka semua Tuhan bisa terus bahu-membahu Tuhan dalam menghadapi setiap hal-hal yang boleh terjadi di bangsa negara ini Bapa. Dan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan akan terus mendukung berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami akan melihat Tuhan bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas bangsa kami ini Bapa. Kami akan melihat Tuhan hujan pertobatan Tuhan bisa terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Melalui hal-hal yang boleh terjadi Tuhan. Melalui hal-hal yang boleh Kau izinkan terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa. Kami serahkan setiap hal-hal Tuhan. Bahkan yang belum mungkin diucapkan atas doa-doa kami ini Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan Bapa, Kau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa. Kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada Bapa. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat tangan untuk menerima curahan berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih, pimpinan penyertaan yang terus sempurna dalam kehidupan setiap kami semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati, mengorbankan nyawanya dari kayu salib, mengampuni setiap dosa-dosa, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk kita semua, untuk selama-lamanya. Bahkan terimalah berkat dari Roh Kudus yang terus ada dalam hati kita, yang terus memimpin kehidupan kita, menuntun setiap langkah-langkah kita, sebagai pengingat, penghibur, bahkan menguatkan setiap kita. Bila semua itu Tuhan, Engkau terus menyertai setiap kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kami yang telah menerima berkat dari Bapa, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap untuk Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam menyaksikan tayangan ibadah kita, tayangan ibadah online Gereja Oikos Bogor tiap minggunya, dan dapatkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya yang bisa menguatkan, membuat iman kita semakin hari semakin kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap juga Bapak Ibu sekalian tetap sehat di masa-masa ini, tetap berserah, fokus hanya pada firman Tuhan. Sampai berjumpa dalam tayangan ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.